Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Intan Sri Oktavianti, NPM 191FF03040, akan menjelaskan tentang prinsip dasar desain obat 3 yang mendesain molekul obat yang sesuai dengan targetnya, merupakan mata kuliah dari kimia medisinal. Subtopik di sini ada pendahuluan, identifikasi lead compounds atau senyawa penuntun, mendesain suatu agonis dan mendesain suatu antagonis. Pendahuluan. Desain molekul obat dilakukan dengan pendekatan multivore method, di mana molekul obat didesain berdasarkan subunit atau biofor. Desain obat merupakan proses berulang. 1. Desain atau identifikasi lead compound atau senyawa penuntun. Merupakan suatu senyawa yang sudah diketahui memiliki aktivitas tertentu. Jadi belum tentu otomatis jadi obat, harus melalui pengujian. Yang kedua, sintetis dan uji aktivitas pendahuluan terhadap lead compound. Nah, setelah diuji aktivitas pendahuluan, terbukti ada uji aktivitas, maka kita uji. Yang ketiga, optimasi farmakodinamik terhadap lead compound. Dan yang keempat, ada optimasi fase farmakokinetik dan farmaseutik terhadap lead compound. Dan yang terakhir, ada uji praklinis dan klinis terhadap analog lead compound yang lebih dioptimasi. Identifikasi lead compound atau senyawa penuntun. Lead compound mutlak harus ada dalam desain obat. Lead compound adalah prototip dalam desain obat, di mana upaya optimasi difokuskan pada molekul tersebut. Contoh, mendesain antidiabetes, lead compound-nya kalian bisa metformin. Kalau dosisnya tinggi, kalian bisa mengubahnya aktivitasnya lebih baik. Biasanya merupakan molekul yang telah diketahui aktivitasnya, namun masih perlu optimasi untuk menjadikannya molekul obat. Nah, identifikasi lead compound dapat dilakukan dengan 1. Secara kebetulan. Misal, benzodiazepin atau diazepam, asam valproat. Yang kedua, sumber eksogen. Misalnya hormon, enzim, neurotransmitter. Yang ketiga, ada sumber eksogen, misalnya metabolit tanaman. Yang keempat, desain obat rasional. Yang kelima, sintetis kombinatorial dan high throughput screening. Yang keenam, genomik atau proteomik. Nah, di sini merupakan sejarah penemuan obat. Selanjutnya, desain inhibitor enzim. Inhibitor yaitu memperlambat atau penghambat. Molekul obat yang bekerja sebagai inhibitor suatu enzim berarti berperan mencegah enzim bertindak sebagai katalis terhadap suatu reaksi. Suatu obat tidak memiliki efek tersendiri, dia hanya bekerja dengan mempercepat atau memperlambat aktivitas dari molekul yang ada di dalam tubuh. Contohnya yaitu enzim inhibitor yang bekerja pada sisi aktif, yaitu ada inhibitor reversible, yaitu dapat kembali. Molekul obat dapat berkompetisi dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim, atau bisa disebut kompetitif inhibitor.
inhibition. Dengan adanya obat yang bekerja pada sisi aktif, obat masuk sementara bisa lepas, maka substrat tidak bisa berikatan dengan enzimnya dan tidak terjadi reaksi dalam tubuh. Itu merupakan prinsip kerja inhibitor reversible. Contohnya ada obat yang bekerja sebagai inhibitor kompetitif, yaitu diuretik, statin, antidepresan. Nah, inhibitor irreversible atau tidak dapat kembali. Inhibitor ini mampu membentuk ikatan kovalen dengan suatu asam amino pada sisi aktif enzim dan secara permanen memblok enzim tersebut. Inhibitor ini biasanya mengandung gugus fungsi elektrofilik yang dapat bereaksi dengan gugus nukleofilik suatu asam amino. Obat membentuk ikatan kovalen dengan asam amino di dalam enzim sehingga ikatannya kuat dan tidak mudah lepas. Gugus elektrofilik contohnya ada alkyl halid, epoksida, keton, tak jenuh, alfa, beta, lakton, dan laktam. Selanjutnya ada mendesain agonis. Target kerjanya adalah reseptor. Reseptor adalah suatu target kerja atau molekul target kerja obat yang pada dasarnya merupakan target kerja dari neurotransmitter. Obatnya agonis dan antagonis. Agonis itu bekerja seperti neurotransmitter alaminya, sedangkan antagonis hanya menghalangi neurotransmitter alami sehingga reseptornya tidak aktif. Syarat mendesain agonis, molekul agonis harus mempunyai gugus fungsi yang tepat dengan posisi dan ukuran yang tepat pula. Tepat di sini yaitu tepat terhadap reseptor. Senyawa dengan struktur yang berbeda namun memiliki gugus pengikat yang sama terhadap suatu reseptor, maka potensial sebagai agonis. Desain antagonis. Suatu antagonis akan bekerja dengan menghalangi berinteraksinya antagonis dengan reseptornya. 1. Antagonis yang bekerja pada sisi aktif, tidak adanya perubahan dari reseptor. Dan yang kedua yaitu antagonis yang bekerja di luar sisi aktif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.